Salam sukacita untuk anak ibu semua. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kehadiran Allah dalam hidup manusia dalam pelajaran 2. Sebagai nats pendukung, diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 27. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, agar anak ibu semua dapat menyebutkan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup manusia. Yang kedua, agar dapat menjelaskan arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, agar dapat mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah melalui doa, menulis pengalaman, dan menampilkan berbagai bentuk ungkapan kreatif. Anak ibu yang terkasih, jika kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, maka kita pun harus percaya bahwa Ia hadir di mana-mana melewati batas ruang dan waktu, yang artinya Allah juga Maha Hadir. Nah, bagaimanakah kehadiran Allah dalam hidup manusia? Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Oleh sebab itu, manusia merupakan ciptaan yang istimewa, sehingga manusia tidak perlu merasa aneh apabila memiliki kulit, rambut, wajah yang berbeda-beda, dan tidak perlu memaksakan diri untuk berpenampilan menyerupai orang lain. Nah, masih ingat kisah Serilia? Dari kisahnya, harusnya kita belajar mensyukuri perbedaan, karena tidak ada manusia yang diciptakan persis sama meskipun kembar. Dalam hal ini, apabila kita juga memiliki mata sipit, hidung pesek, tentunya kita juga harus belajar menerima ya. Lalu, bagaimanakah cara Allah menciptakan manusia? Cara Allah menciptakan manusia berbeda dengan cara Allah menciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dengan cara berfirman, yang artinya Allah mengucapkan melalui firman atau kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan jadilah seperti yang Allah ucapkan. Sedangkan untuk proses penciptaan manusia dalam Kejadian 2 ayat 7 memperlihatkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan napas hidup ke hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, demikianlah cara Allah menciptakan manusia. Bayangkan jika Allah tidak menghembuskan napas hidup ke manusia. Tentu kita tidak bisa seperti saat ini. Manusia tidak akan bisa bernapas, tidak bisa menikmati alam yang indah, tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, tidak bisa menghirup aroma kue yang enak, juga tidak bisa bermain-main. Nah, dalam hal ini tentunya kita membutuhkan kehadiran Allah. Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Bukan berarti bahwa wajah Allah sama dengan wajah manusia, tetapi Allah menciptakan manusia dengan menganugerahkan sifat Allah kepada manusia. Allah menganugerahkan kita beberapa sifatnya, misalnya kasih, sabar, memaafkan, kebaikan, kesetiaan, dan lain-lain, yang artinya segambar dan serupa dengan Allah berarti manusia memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah. Nah, semua hal baik yang ada dalam diri manusia adalah cerminan sifat Allah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh marah atau sedih, karena marah dan rasa sedih juga dimiliki oleh Allah.
Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Dia memberikan kita beberapa sifatnya. Dan itu membuat kita harus menghargai diri kita sendiri. Penghargaan atas diri kita bukan didasari atas penerimaan atau penilaian dari orang lain, tetapi karena kita menyadari kita adalah gambar Allah. Kehadiran Allah dalam hidup manusia. Berikut ini beberapa contoh bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup manusia. Misalnya, ketika kita lahir, Allah hadir dalam hidup manusia sejak awal penciptaan. Napas hidup yang dimiliki manusia adalah bukti bahwa Allah ada dalam hidup manusia. Bayi yang baru lahir adalah karena kuasa Allah, dan itu menunjukkan keberadaan Allah dalam hidup manusia. Yang kedua, ketika ulang tahun, pertambahan usia juga merupakan bentuk anugerah Allah yang menunjukkan bahwa Allah senantiasa hadir memberi berkat panjang umur. Dan yang ketiga, Allah juga hadir dalam setiap keadaan lainnya, misalnya saat sedih, senang, atau bahkan gagal. Nah, penjelasan ini juga bisa kalian lihat pada buku teks kalian halaman 13. Anak-anak yang terkasih, coba perhatikan beberapa gambar berikut. Gambar-gambar yang kalian lihat tentunya bisa mencerminkan bagaimana Allah hadir dalam hidup kita. Namun, Ibu ingatkan kembali, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas bagaimana Allah hadir dalam alam semesta. Allah telah memberikan alam semesta yang bermanfaat untuk hidup manusia. Dan sampai saat ini, Allah juga senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Saat kita sedang sakit, tentunya ada orang tua yang merawat kita. Dan orang tua adalah pemberian Allah yang menunjukkan bahwa Allah senantiasa memberkati kita. Saat menggosok gigi, tentunya kita membutuhkan air. Saat mandi, kita juga membutuhkan air. Yang artinya, air yang diciptakan Allah adalah bentuk berkat Allah. Yang ketiga, makanan yang kita makan banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Bayangkan jika Allah tidak menciptakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Dari manakah kita bisa makan? Saat kita sedang tidur, tentunya Allah juga senantiasa memberkati kita. Bayangkan jika besok paginya kita tidak bisa bernapas lagi. Atau bayangkan jika besok pagi kita ternyata sakit. Pada siapakah kita minta tolong? Maka bersyukurlah jika setiap kali kita bangun tidur, kita masih diberikan napas kehidupan dan tentunya kesehatan. Saat belajar tentunya Allah memberikan kita hikmat pengetahuan. Dengan demikian kita bisa mengetahui apa yang kita pelajari. Akal dan pikiran pemberian Allah adalah bentuk berkat Allah yang luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, saat ini mungkin kita sedang mengalami ketakutan karena COVID-19. Namun, bisakah kalian merasakan kehadiran Allah? Bisakah kalian menyimpulkan bagaimana Allah hadir memberkati kalian saat COVID-19 sedang melanda negeri kita? Anak-anak yang terkasih, harap dari pembelajaran ini kita bisa belajar untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Misalnya, ketika kita lahir, kita bisa mengakui bahwa Allah memberikan kita nafas kehidupan. Ketika kita ulang tahun, kita bisa menyadari bahwa Allah memberikan kita berkat pertambahan usia. Nilai bagus yang kita peroleh tentunya karena Allah memberikan kita akal dan pikiran, kecerdasan,
Dan ketika kita mengalami musibah, tentunya Allah menghadirkan orang-orang yang bisa menolong kita. Nah, anak-anak yang terkasih, contoh peristiwa ini dan bagaimana cara Allah hadir dalam kehidupan kita mungkin seringkali tidak kita sadari. Oleh sebab itu, dari pembelajaran ini, Ibu harap kita belajar sedikit demi sedikit mengakui keberadaan Allah dalam hidup kita. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai pembelajaran 2. Ibu harap anak-anak Ibu semua tetap semangat belajar dari rumah. Terima